Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Pak Lutfi Al-Ansari, pembimbing guru kita yang saya hormati. Pak Lutfi juga wakil ketua 3 di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar, juga ini ya, pembimbing di ini ya, Cikihya ya, suaranya bagus ya. Ini Pak Lutfi Al-Ansari, terima kasih sekali Pak Lutfi sudah membimbing santri-santri kita. Saudara Lutfi Abdul Aziz ya, mana tadi? Ini ya di belakang mungkin ya, Ketua Cikihya Jamiyatul Qurra wal Hufadz ya, banyak qurra'nya ya ketimbang hufadznya ya, tapi ya masyaallah luar biasa, terima kasih sekali. Mahasiswa-mahasiswi anggota Cikihya semuanya yang saya hormati. Ada beberapa divisi ya, ada tahfidz, ada tahsin, ada hadroh ya. Ini hadroh ini. Baik ya. Senang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang terlibat, para aktivis di Cikihya ini yang menjadikan suasananya adem ya. Kalau ada Jamiyatul Qurra wal Hufadz, Al-Quran dilantunkan, salawat-salawat dilantunkan. Saya kalau dulu kemana-mana ya, kalau misalkan nyetel apa gitu ya, senang nyetel musik, setelah apa, tapi sekarang ini hawanya kalau kemana-mana senangnya kalau nggak nyetel Quran ya nyetel sholawat ya. Nggak tahu ya kenapa ya, mungkin umurnya sudah semakin tua ya. Kalau musik biasanya Umi Kulsum lagunya banyak cerita tentang Sulasiat Al-Muqaddasah, Ulidal Huda ya, apalagi ya, Hadithur Ruh ya, cerita-cerita tentang, kalau di Indonesia kan mungkin lebih mirip kasidah sholawat ya, kalau melihat isi-isinya ini. Tapi juga adalah Al-Atlal ya, puing-puing cinta. Al-Atlal ceritanya agak gimana gitu ya, Al-Atlal itu. Tapi lebih banyak mendengarkan Al-Qur'annya ya, karena ya itu tadi mungkin ya. Dan alhamdulillah di siang hari ini saya mohon maaf ya, agak keburu-keburu karena minta doanya semuanya. Jumat sama Sabtu kita akan akreditasi institusi, dan ini agak maraton di kampus ya, semua. Kalau mata kuliah saya juga barangkali masuk nanti setelah akreditasi ya, atau mungkin besok masuk juga nggak tahu ya pokoknya, tapi agak terbengkalai ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu tadi ya. Ada mantenan di mana, di Pasuruan juga saya tidak hadir, acara di Batang juga saya tidak hadir karena mau akreditasi. Mohon doanya untuk semuanya ini, terutama anggota ini ya, anggota surga ini. Ini ya, Cikihya. Saya sekolah lama di Mesir ya. Mesir itu pecinta Quran yang luar biasa menurut saya. Walaupun ekspresi cintanya kepada Quran itu bisa macam-macam.
hampir setiap mobil di Mesir itu kalau miliknya orang Islam itu ada mushafnya. Yang saya lihat itu hampir taksi-taksi itu mesti ada mushafnya. Sampai sering dikritik itu Quran itu sampai amoh, sampai apa yang buat diwaca mbok ratanya pokoknya dipajang setiap mobil itu kayaknya ada mushafnya. Pertama kali datang ke Mesir itu kesan saya pertama setiap kali mobil kok ada Qurannya itu. Dan saya titeni yang Quran tak gula iya no Qurannya itu luar biasa. Kalau pagi-pagi toko-toko itu sebelum dibuka yang disetel itu Quran, toko-toko itu. Pasar-pasar itu kalau kita pergi ke pasar Khan Khalili di sana itu pagi-pagi sebelum toko buka pokoknya belum ramai kita masuk ke pasar itu yang terdengar adalah suara Al-Quran. Sama dengan pondok kita inilah, karena ada anggota JIKIHA biasa ya, sehingga penduduk langit itu selalu melihat pondok kita itu luar biasa. Itu ada apa ya kok menyala? Wah, karena ternyata di sini ada JIKIHA ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu luar biasa. Jadi tentara-tentara itu pada menghafal Al-Quran. Tentara-tentara, presidennya Anwar Sadat hafal Al-Quran, presidennya Mursi siapa? Sayyid namanya lengkapnya siapa sih? Sayyid Mursi, bukan Sayyid Mursi, siapa ya? Al-Mursi itu juga hafal Al-Quran, profesor mungkin ya di bidang engineering, di bidang teknik, tetapi dia hafal Al-Quranul Karim. Itu juga Anwar Sadat itu hafal Al-Quran, yang meski dia dibunuh oleh orang teroris karena dianggap pro liberalisme, tapi sebetulnya dia hafal Al-Quranul Karim. Jamal Abdul Nasir, ini cerita saja ya. Jamal Abdul Nasir itu presiden yang sangat sekuler. Jamal Abdul Nasir, film-film yang buka-bukaan itu, kalau melihat film Mesir tahun 60-an, tahun 70-an, itu setiap film itu hampir ada kayak ininya, tari perutnya, yang film hitam putih itu Jamal Abdul Nasir. Tapi Jamal Abdul Nasir itu pula yang memerintahkan Al-Azhar agar memiliki Madinatul Bu'us, kota delegasi dari berbagai negara, agar ada perwakilannya di Mesir, dan itu ditempatkan padahal itu negara miskin, mungkin lebih miskin daripada Indonesia, tetapi mampu memberi beasiswa kepada seluruh warga negara asing, mencoba untuk ada perwakilannya dan ditempatkan di namanya Madinatul Bu'us, kota delegasi. Itu yang memerintahkan adalah Jamal Abdul Nasir. Dulu di Mesir itu ya, hampir semua dokter itu adalah Kristen, karena yang sekolah dulu itu Kristen. Lalu Jamal Abdul Nasir bilang begini, saya kepengen ada dokter yang Muslim. Karena itu dia lalu mengusulkan kepada Al-Azhar untuk membuat kampus kedokteran, dan syaratnya harus hafal Al-Quran, karena itu orang Kristen nggak mungkin masuk, karena nggak mungkin masuk orang Kristen hafal Al-Quran. Itu salah satu cara agar di Mesir ada dokter Muslim. Makanya Al-Quran itu menjadi spesial ya. Betapa kita ini, terutama saya ya, itu sekolah itu dididik untuk mencintai Al-Quran. Kalau di musim Ramadan, saya cerita-cerita tentang Al-Quran ya, Mesir itu kalau musim panas itu yang jilbaban ya jilbaban, tapi yang enggak jilbaban itu ya Masya Allah pakaiannya ketat-ketat, dan itu
katanya penyakitnya laki-laki ya, katanya penyakitnya laki-laki itu di mata, tapi kalau penyakitnya perempuan itu di mulut katanya ya. Godaan yang paling sulit bagi perempuan itu bukan mata tetapi mulut, tapi godaan paling sulit bagi laki-laki itu katanya adalah mata ya. Gitu. Makanya jangan suruh perempuan untuk tidak bicara, wangil ya, sama dengan menyuruh laki-laki untuk tidak ngelirik. Masya Allah, berat. Makanya laki-laki kok bisa menahan matanya itu wali. Masya Allah ya kan. Semoga saya termasuk wali lah, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya itu luar biasa itu. Dan itu kalau Ramadan, yang jilbaban, yang tidak jilbaban itu kalau naik kendaraan umum itu bawa Quran, baca Al-Quran. Maka kamu kalau naik bis, naik kereta di bulan Ramadan siang-siang itu sama baca Al-Quran, ngadeg ya baca Al-Quran. Termasuk pelajar Indonesia, iya katut ya, Pak Lutfi itu dulu kalau naik bis gantung-gantung tangannya kalau Ramadan pegang Al-Quran, luar biasa. Makanya nanti kalau pulang ya sambil baca Al-Quran di bis itu ya, kalau ditanya kamu kok di bis baca Quran, anggota JKH. Luar biasa itu luar biasa itu. Makanya fenomena yang sangat-sangat menarik itu. Jadi jangan kamu lihat terus nggak pakai apa, nggak pakai jilbab itu terus nggak baca Al-Quran. Baca Al-Quran dia kalau bulan apa, Ramadan itu. Masya Allah, hampir semua menurut perkiraan saya itu punya target untuk menghatamkan Al-Quran kalau bulan Ramadan, Syahrul Quran. Makanya sangat-sangat mencintai Al-Quran, itu luar biasa. Dan semoga JKH kita ini menjadi apa ini ya, pemicu, menjadi virus baik ya, untuk menyebarkan Al-Quran, menyebarkan sholawat ya, yang hal-hal yang sifatnya sangat-sangat positif itu ya itu. Makanya saya ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada semuanya, kepada aktivis di JKH ini ya, terutama kepada Pak Lutfi Al-Ansori yang telah membimbing kita semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena tidak bisa mengikuti acara ini sampai rampung. Saya sama Pak Najib di kantor sedang menyiapkan itu, mohon maaf sekali lagi ya. Tapi suara yang ada di sini insya Allah nyetrum di hatiku di sana ya kan. Amin ya Rabbal Alamin ya. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga cerita yang sedikit ini membangkitkan cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semuanya. Terima kasih. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.